Oke, teman-teman semuanya, dengan Kak Vino di sini kita akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan dan pertidaksamaan eksponen, dan ini adalah persamaan eksponen bagian yang kedua ya. Nah, jadi teman-teman sudah bisa melihat persamaan eksponen di video sebelumnya yang awal ya. Nah, kita akan bahas beberapa model lagi. Nah, persamaan eksponen yang keempat itu bentuk seperti ini, teman-teman. Ini sudah lebih ribet ya. Jadi kita akan menemukan bentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, ini jadi semuanya berupa fungsi. Nah, kalau teman-teman mau mendapatkan soal seperti ini, maka kita akan kerjakan dalam 4 kemungkinan. Yang pertama adalah Fx sama dengan Gx, jadi pangkatnya disamakan. Yang kedua, Hx-nya kita buat sama dengan 1. Yang berikutnya, Hx-nya kita buat sama dengan 0, tapi ada syarat. Asalkan Fx dan Gx keduanya merupakan positif ya. Dan yang terakhir adalah Hx sama dengan min 1, asalkan Fx dan Gx semuanya adalah bilangan ganjil atau genap ya. Genap semua atau ganjil semua. Model soalnya seperti ini, teman-teman. Jadi ketika kita punya 2x min 5 dipangkatkan x kuadrat min 4 sama dengan 2x min 5 dipangkatkan min 2x plus 11 ya. Maka ini kita bisa anggap ini sebagai Hx ya. Ini sebagai Fx. Ya, ini Hx juga kan sama. Ini sebagai Gx ya. Maka di sini kita mengerjakannya adalah dalam 4 penyelesaian. Yang pertama tadi Fx-nya kita buat menjadi sama dengan Gx. Sehingga x kuadrat min 4 sama dengan minus 2x plus 11. Kita bisa pindah ke ruas kiri semua ya. Min 15 sama dengan 0. Di sini kita temukan persamaan kuadrat, maka kita harus dapatkan x plus 5 x min 3 ya. Jadi kita dapatkan x sama dengan min 5 atau x sama dengan 3. Ya, ini adalah persamaan penyelesaian persamaan yang pertama ya. Oke, jadi berikutnya yang kedua adalah syaratnya adalah Hx-nya kita buat menjadi sama dengan 1. Artinya 2x minus 5 sama dengan 1. Atau 2x sama dengan 6, x-nya sama dengan 3. Nah, kok sama? Ya nggak apa-apa. Pokoknya itu dikerjakan semuanya. Lalu yang ketiga, kita buat Hx-nya sama dengan 0. Ya, Hx-nya sama dengan 0. Artinya 2x minus 5 itu sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 5, x sama dengan 5 per 2. Nah, tapi teman-teman, untuk yang ketiga, itu kita harus cek 5 per 2 ini dimasukkan ke Fx dan Gx. Hasilnya harus positif semua. Jadi, kita harus cek nih. Kita harus cek ke F. Ya, F dari 5 per 2. 5 per 2 itu berarti 5 per 2 kuadrat dikurangi 4 ya. 5 per 2 itu 2,5. Ini kalau kita kira-kira ketemunya 6,25 dikurangi 4. 2,25. Ini positif ya. Berarti ini memenuhi ya. Memenuhi. Sedangkan kalau kita masukkan ke G, G dari 5 per 2, maka hasilnya adalah minus 2 dikalikan 5 per 2 ditambah 11. Kita dapatkan minus 5 ditambah 11 itu 6. Ketemu positif juga. Berarti ini ya, penyelesaian 5 per 2 ini memenuhi ya. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya juga. Lalu kemudian penyelesaian yang keempat adalah ketika Hx-nya kita misalkan membuat menjadi min 1. Jadi 2x minus 5 sama dengan minus 1. 2x sama dengan 4, x-nya sama dengan 2. Di sini kita harus cek juga ya. Ke Fx dan Gx hasilnya harus genap semua atau ganjil semua. Jadi kita masukkan F2 berarti 2 kuadrat dikurangi 4 itu kita dapatkan 4 min 4 itu 0 ya. Nah, 0 itu adalah genap. Ya. Sedangkan kalau kita masukkan ke G2 berarti minus 2 kali 2 ditambah 11. Minus 4 ditambah 11 dapat 7. 7 itu ganjil ya teman-teman. Berarti ini 1 ganjil, 1 genap. Artinya ini tidak memenuhi. Jadi harus kedua-duanya ganjil atau kedua-duanya genap. Nah, jadi dari semua ini yang memenuhi himpunan penyelesaian adalah ini, dan ini ya.
Sehingga kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya adalah kita urutkan dari paling kecil itu minus 5, kemudian 5 per 2, dan 3 ya. 3-nya kita tulis sekali saja teman-teman ya. Itu bentuknya. Nah, ada contoh yang lain yang berupa persamaan kuadrat. Ini jelas lebih rumit ya teman-teman. Jadi sama ya, 2x kuadrat plus 5x min 3 dipangkatkan 2x plus 3 sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 3 dipangkatkan x plus 1. Yang kita sebut sebagai hx, ini fx ya, ini hx, ini gx. Ya. Jadi yang pertama adalah fx sama dengan gx ya. Sehingga 2x plus 3 sama dengan x plus 1. Kita bisa ubah langsung x sama dengan minus 2. Ini adalah penghimpunan penyelesaiannya. Ya. Lalu yang kedua, kita buat hx sama dengan 1. 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 1. Atau 2x kuadrat plus 5x min 4 sama dengan 0. Di sini kita bisa faktorkan. Ternyata tidak bisa difaktorkan. Maka kita harus mencari himpunan penyelesaiannya dengan rumus ABC ya. Jadi minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC. A kali C dibagi 2A. Kita dapatkan minus 5 plus minus akar ini 25 ditambah 4 kali 2 kali 4 ya, 32 dibagi 4. Maka kita dapatkan minus 5 plus minus akar 57 per 4. Ya, jadi ini juga merupakan himpunan penyelesaian. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah penyelesaian di mana hx kita buat sama dengan 0. Jadi 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa faktorkan nih teman-teman ya. Jadi kita cari dua bilangan yang kalau dijumlah minus 5, kalau dikali minus 6 ya. Ketemu 6 dan min 1. Berarti nanti kalau kita jabarkan adalah 2x min 1 dan x plus 3. Ya. Nah, di situ kita dapatkan x sama dengan setengah dan x sama dengan minus 3. Nah, teman-teman jangan lupa ya, untuk syarat yang ketiga ini kita harus cek. Ya, jadi sekarang untuk yang x sama dengan setengah dulu nih. X sama dengan setengah. Itu maka kalau kita masukkan di fx ya, f dari setengah. Ya, fx-nya yang 2x plus 3 ya. 2 kali setengah ditambah 3. Nah, ini kok setengah ya. 1 ditambah 3, 4. Ya, ini positif ya, berarti memenuhi. Lalu kalau dimasukkan ke G dari setengah, itu berarti setengah ditambah 1. Kita dapatkan 3 per 2. Ya, berarti ini juga positif. Berarti ini memenuhi ya. Jadi yang setengah ini memenuhi ya. Memenuhi himpunan penyelesaian. Lalu kalau yang X sama dengan minus 3, kita masukkan ke F3, berarti 2 kali 3 ditambah 3. Ketemu 9, positif ya. Jangan kalau kita masukkan di G3, 2 kali, maaf ini min 3 ya teman-teman. Maaf ini ada yang salah nih. Minus 3, berarti minus 3, minus 6 ditambah minus 3. Sebentar, kita revisi ya. Oke. Ini adalah minus 3 nih teman-teman ya. Ini minus 3. Nah, kita dapat minus 3 negatif, berarti sudah langsung tidak memenuhi ya. Jadi kalau sudah langsung di salah satu sudah ketemu negatif, itu pasti sudah tidak memenuhi. Nggak usah dicek satunya lagi teman-teman ya. Nah, berikutnya yang penyelesaian keempat, hx kita buat sama dengan minus 1. Jadi 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan minus 1. 2x kuadrat plus 5x minus 2 sama dengan 0 ya, seperti itu. Nah, ini sepertinya tidak bisa difaktorkan juga, sehingga kita akan mencari himpunan penyelesaiannya dengan rumus ABC min 5 plus minus akar B kuadrat minus 4AC ya per 2A.
Ya, nah kita lihat apakah ketemunya itu rasional atau irasional ya. Maksudnya masih dalam bentuk akar atau tidak. Ini 25 ditambah 16 per 4. Sehingga kita dapatkan minus 5 plus minus akar 41 per 4. Nah, bilangan ini adalah bilangan yang irasional ya teman-teman. Jadi, kalau untuk penyelesaian yang terakhir ya, ini adalah bilangan irasional atau dalam bentuk akar ya. Nah, ini penyelesaian yang terakhir itu kita harus mengecek di fx dan gx harus ganjil dan genap. Nah, tapi kalau bilangan irasional kita tidak bisa menentukan ganjil genapnya. Ya, jadi ini pasti tidak memenuhi. Ya, seperti itu aja teman-teman. Ya, sehingga untuk himpunan penyelesaiannya adalah tinggal ini ya, setengah, lalu ini dan ini. Ya, kita bisa tulis misalkan dari min 2 dulu, kemudian setengah, kemudian ini ya, kita misalkan jabarkan satu-satu min 5 min akar 57 per 4 dan min 5 plus akar 57 per 4. Ya, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Ya, ini bentuk yang persamaan eksponen yang bentuknya seperti ini. Nah, masih ada satu lagi yang mirip teman-teman ya. Bentuk yang seperti ini, hx pangkat fx sama dengan 1. Nah, ini mirip dengan yang tadi tetapi kemungkinannya lebih sedikit. Yang pertama adalah fx kita buat sama dengan 0, yang kedua hx sama dengan 1, dan yang ketiga adalah hx sama dengan minus 1 asalkan fx-nya bernilai genap. Ya, itu aja teman-teman. Nah, kita coba di satu soal, misalkan seperti ini. Ya, jadi ini adalah hx, ya. Ini adalah fx. Ya, maka penyelesaiannya ada 3 tadi. Yang pertama adalah fx-nya kita buat sama dengan 0. Sehingga x kuadrat minus 4x plus 3 sama dengan 0. Di sini kita dapatkan x minus 1, x minus 3, berarti x-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan 3. Nah, berikutnya yang kedua adalah hx-nya kita buat sama dengan 1. X kuadrat plus 8x min 10 sama dengan 1. Atau x kuadrat plus 8x min 11 sama dengan 0. Kita tidak bisa faktorkan, jadi kita harus mencari penyelesaian dengan rumus ABC. Ya. Min b plus minus akar b kuadrat min 4 kalikan a dikalikan c per 2a. Ya, seperti itu. Jadi minus 8 plus minus, di sini akar 64 ditambah 44 ya per 2 atau minus 8 plus minus di sini akar 108 ya. Akar 108 itu kita bisa kerjakan sebagai 6 akar 3 per 2. Jadi ini kita bisa bagi 2 semua, kita dapatkan min 4 plus minus 3 akar 3. Seperti itu. Untuk yang berikutnya adalah hx kita buat sama dengan minus 1 ya. Jadi x kuadrat plus 8x min 10 sama dengan minus 1. X kuadrat plus 8x min 9 sama dengan 0. Di sini kita bisa faktorkan nih, x plus 9 dan x min 1 sama dengan 0 ya. Oke. Sehingga kita dapatkan x sama dengan minus 9 dan x sama dengan 1. Nah, di sini kita harus mengecek di fx hasilnya harus genap. Ya. Jadi kalau kita masukkan f dari min 9, maka kita dapatkan min 9 kuadrat, min 4 kali min 9 ditambah 3. Berarti ini 81 ditambah 36 ditambah 3. Hasilnya adalah 84 ditambah 36, 120. Ini genap ya. Berarti kalau genap itu berarti dia memenuhi ya. Ini memenuhi. Lalu kalau f dari 1 itu 1 kuadrat min 4 kali 1 ditambah 3 adalah 1 dikurangi 4 ditambah 3. Kita dapatkan 0, genap juga. Berarti ini juga memenuhi. Ya, artinya semua himpunan penyelesaian ini memenuhi ya teman-teman. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita urutkan saja, misalkan dari min 9, kemudian ini mungkin lebih kecil ya, min 4, min 3 akar 3, lalu kemudian
ada angka 1, ada angka 3, ada angka min 4 plus 3 akar 3 ya. Pada prinsipnya seperti itu teman-teman. Mungkin ini tidak terlalu urut, tetapi caranya tinggal di-collect semuanya saja. Ya, ini macam persamaan eksponen yang biasanya bikin teman-teman bingung ya. Mudah-mudahan bisa menjadi acuan untuk kita belajar ya. Oke, teman-teman tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.